Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 6. Aku kesal jika dia dibully. Mukiki tentu saja merasa berkonflik sebagai murid pindahan. Dia takut orang lain mengetahui bahwa dia adalah putri yang tidak diakui oleh keluargamu, dan dijadikan kambing hitam atas kematian neneknya. Dia siap dipandang berbeda. Namun, setibanya di sana, dia menemukan bahwa para guru sekolah telah membentuk dua baris bersama dua wakil kepala sekolah Iten, berdiri di dekat gerbang sekolah dan sedang menunggu seseorang. Gitu banyak orang yang menghadiri resepsi, siapa yang semulia itu? Mukiki bergumam penasaran. Namun, Olin sang sopir tertawa riang. Nonamu, mereka di sini untuk menerimamu. Aku. Mukiki menunjuk dirinya sendiri dengan heran. Olin memarkir sedan hitam di samping gerbang gedung mewah, turun dari mobil dan membukakan pintu untuknya. Mukiki turun dengan ragu-ragu, dan para guru di resepsi segera membungkuk ke arahnya dengan hormat. Selamat datang, Nonamu. Dia membeku. Silakan, Nonamu. Tidak ada yang berani meremehkanmu di sini. Kata Lin tua, memanfaatkan momen itu. Tuan muda kami telah mengaturnya khusus untuk Anda. Bukankah Seng Xiao menganggap resepsi penyambutan yang megah itu terlalu berlebihan? Tetap saja, dia tetap hidup dengan memperhatikan setiap perhatian dan menikmatinya. Semua orang yang mengenalnya menyadari sisi iblisnya, namun terpaksa menundukkan kepala dan menunda diri karena dia adalah putra mahkota Huang Yao, atau hanya karena karisma pribadinya. Sekarang, karena Mukiki berada di bawah sayapnya, dia tidak akan melewatkan semua hal yang dia nikmati. Dia merasa sangat dihargai tidak seperti sebelumnya. Mukiki, segalanya telah benar-benar berubah untukmu. Takut dan ragu pada awalnya, ketegangannya segera mereda di tengah tatapan iri yang tak terhitung banyaknya. Karena mengelak dari pandangan orang lain, dia mendapatkan sedikit rasa percaya diri. Mengapa Seng Xiao mengatur hal seperti itu? Mukiki sudah tertidur ketika dia tiba di rumah kecil tadi malam. Dia mengetuk pintu Su Zipei, dan bertanya tentang kehidupan Mukiki di keluargamu. Su Zipei terkejut. Dia sangat menyadari karakter Seng Xiao, namun, sosok agung seperti itu datang sendiri untuk bertanya tentang Kiki. Dengan demikian, kegelisahan dalam dirinya semakin bertambah. Tuan muda Seng, apakah Anda berpikir untuk menggunakan Kiki untuk membalas dendam terhadap keluargamu? Seng Xiao segera tertawa. Apa hubungannya dendam dari generasi terakhir denganku? Dia tersenyum menggoda. Saya hanya penasaran mengapa sepasang anak kembar diperlakukan sangat berbeda. Jangan bilang kalau kamu tidak tahu, kamu mungkin salah satu kerabat keluargamu yang lebih miskin. Tapi kamu pasti tahu apa yang terjadi di dalam. Su Zipei menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab Seng Xiao dengan serius. Rasa sakit hati dan keraguan yang ditimbulkan keluarganya sendiri bukanlah hal yang dapat Anda bayangkan, Tuan Muda Seng. Dia sering mendapat masalah saat masih bersama keluargamu sejak kecil. Karena pamannya selalu mengincar perusahaan milik ayah Kiki, mereka sering membuat keributan dengan menggunakan Kiki sebagai alasan. Itulah sebabnya ayahnya tidak pernah menyukainya sebagai seorang anak perempuan karena dia tidak pernah memberinya ketenangan pikiran. Di sisi lain, adik perempuan Kiki, Tang Sui, sedang sakit-sakitan dan mendapat perhatian lebih. Terlebih lagi, ia kerap memikat kakek dan neneknya dengan lidah peraknya, sehingga membuat Kiki diabaikan oleh keluarganya. Ketika hal itu berlanjut, keluargamu akhirnya gagal menyadari bahwa mereka memperlakukan si kembar dengan sangat berbeda. Kali ini, meskipun Kiki tidak diakui karena menyebabkan kematian neneknya, saya yakin hal itu juga disebabkan oleh pamannya yang menggunakan hal tersebut sebagai alasan untuk mengambil kendali perusahaan. Pasti itulah sebabnya suami saudara perempuan saya meninggalkannya, untuk membungkam paman-paman itu. Itulah yang kudengar dari kakakku, walaupun ada beberapa yang menurutku. Su Zipei tidak dapat menahan air matanya bahkan ketika dia menceritakan kisahnya. Tuan muda Seng, Anda benar, anak kembar seharusnya diperlakukan sama. Dan pernahkah ada anak yang bukan anak kesayangan orang tuanya? Namun ayahnya masih melakukan apa yang dia lakukan. Kasihan Kiki, dia tidak pernah dicintai meskipun dia dilahirkan dari keluarga kaya. Saya sendiri sudah beberapa kali melihat bagaimana ayahnya memberinya pelajaran. Dia tidak membiarkan dia tumbuh rasa percaya diri sama sekali. Saya hanya mengetahuinya karena saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Su Zipei hanya tahu bahwa Mukiki selalu menimbulkan masalah, tapi tidak menyadari bahwa sebagian besar semuanya adalah kesalahan Mutang Sui. Bagaimanapun juga, Mutang Sui tahu bahwa orang tuanya akan lebih menyayanginya karena hal itu.
Seng Xiao mendengarkannya dan terdiam beberapa saat, sebelum bangkit dari sofa. Bibi Su, aku akan mengatakan apa yang perlu dikatakan terlebih dahulu. Dengan keluarga Seng, Mukiki akan menikmati apa yang saya sendiri nikmati. Namun, karena Anda hidup dari kami, Anda setidaknya harus terlihat setia kepada kami. Jika saya mengetahui bahwa Anda masih memiliki hubungan dengan keluargamu, saya akan memberitahu Anda bagaimana saya melakukan sesuatu. Su Zipei dengan cepat mengangguk. Yakinlah, Tuan Muda Seng. Saya bukan orang penting, tapi saya berharap Kiki berhasil. Saya akan melakukan apapun demi Anda karena Anda membantunya, dan meskipun saya tidak dapat melahirkan anak, saya menganggap Kiki sebagai putri saya sendiri. Seng Xiao mengangguk puas mendengar jawaban itu. Kalau gitu aku bisa memberitahumu bahwa darahmu Kiki juga mengalir di pembuluh darahku. Dia mengacu pada fakta bahwa Mukiki melakukan transfusi darah dengannya. Rasanya seperti saya berbagi kehidupan dengannya, dan itulah mengapa saya tidak bisa meninggalkannya sendirian. Karena barang-barangku hanya bisa menjadi milikku. Aku kesal jika dia ditindas. Saya berterus terang di sini agar Anda mengerti dan tidak curiga mulai sekarang. Saya tidak memiliki kesabaran untuk menjelaskan semuanya kepada Anda. Saya mengerti, Tuan Muda Seng. Su Zipei menjawab dengan tegas. Dia akan melakukan apa saja dan menutup mata selama Seng Xiao memperlakukan Mukiki dengan adil. Mukiki ada sekolah besok. Cobalah untuk membantunya beradaptasi dengan kehidupan barunya secepat mungkin, dan dia sebaiknya belajar berjalan di sisiku. Seng Xiao berbahaya dan kejam, selalu kejam dan setia pada kata-katanya sendiri. Meski gitu, sikap keras kepalanya didukung oleh kemampuannya yang tak tertandingi. Apakah Mukiki beruntung atau tidak beruntung memiliki pria seperti itu yang bersedia membantunya? Itulah mengapa Mukiki menerima sambutan yang gitu mulia di Iten keesokan paginya. Dia tidak lagi ditahan atau disakiti oleh Mu Tangsue saat dia kembali ke sekolah. Dia sengaja mengabaikan studinya untuk mendapat nilai buruk dalam ujian agar Mu Tangsue tetap bahagia dan tidak menimbulkan lebih banyak masalah bagi orang tuanya. Sekarang, dia ingin semua orang melihat kemampuannya yang sebenarnya. Berkat pengaturan sempurna Seng Xiao, teman-teman sekelasnya tidak terlalu khawatir atau curiga dengan latar belakangnya, sehingga dia merasa nyaman. Dan untuk itu, dia harus berterima kasih kepada Seng Xiao. Dia akan menjadi orang seperti dia, yang kehadirannya ditakuti semua orang.